Kamu baina aidihim wa ma ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tabakum wa ma ja'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wasamakumul muslimin in qablu fi hadza liyakuna rasulu sahidan alaikum aqimu sholata wa atuz zakata wa tasimu billah wa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini hari Selasa 29 November. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk tadabbur Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas dua ayat, yaitu ayat 77-78. Ya, ayat terakhir dari surat Al-Hajj. Ya. Alhamdulillah sudah sampai terakhir. Sebelum insya Allah besok kita pindah ke surat Al-Anbiya. Ya, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita tadabbur Quran ini, Allah memberikan kepada kita semua kekuatan iman, memberikan kita kesehatan di dunia wal akhirah, dan memberikan kita kemudahan, kelancaran, sehingga apapun amanah yang Allah berikan kepada kita bisa tunaikan dengan baik, dicatat sebagai amal soleh, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin. Mari kita doakan kita, guru-guru kita, baik yang masih membersamai kita ataupun sudah wafat. Mudah-mudahan beliau-beliau semua ditempatkan di surga Firdaus. Masih membersamai kita, Allah memberikan umur yang barokah dan ilmu yang barokah, sehingga bisa membimbing kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian kita doakan juga saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit atau terkena musibah. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit dan musibahnya dan diberi ganjaran yang banyak karena kesabarannya. Jadi kita juga doakan kepada pemimpin-pemimpin kita yang mengelola negara ini, mengelola perusahaan ini. Mudah-mudahan rumah selalu diberi hidayah sehingga dia bisa mengelola perusahaannya atau negaranya dengan baik dan masyarakatnya makin beriman kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa dulu yang hadir pagi ini. Ada Bu Aan, Bu Santi, kemudian dari Mas Yon, Bu Wahyu, Ernawati, jadi kita mau nyari Bu Siti Aminah, Bu Arianti, Bu Nuri, Bu Palupi, Bu Rahayu Pujiastuti,
Bu Nggih, Siti Ustaz. Musliha, ya, Siap. Mas Umar, Udin, ya, ya, Mas Wahono, Bu Siti Nur Hidayah, ya, Pak Kipit, Bu Tutu, Jadi, Nggih, Mas Ustaz. Santoso, Bu Atik, Bude, Iya, Ustaz. Nggih. Mas Tris, ya, Mas Tris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik, kita akan ulangi yang kemarin, kemudian kita akan membacakan ayat yang hari ini. Baik, oke, baik, kemarin 2 ayat kita akan ulangi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastofi minal malaikati wa rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Maka ya kemarin kita bahwa Allah memilih Rasul, utusan Allah baik di kalangan malaikat ataupun di kalangan manusia, ya, di antara, dan itu terserah Allah. Allah yang punya wewenang, ya, punya wewenang. Nggak boleh kita wah aku nggak mau, itu nggak bisa. Ini hak prerogatif Allah. Istofa itu memilih, terserah Allah, ya. Mau punya dasar atau enggak, ya ini istofa. Allah memilih malaikat Jibril, Allah memilih untuk ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, gitu kan, untuk memberi rezeki, gitu kan. Nah, itu wilayah Allah. Jadi nggak boleh ada yang melarang atau membencinya, seperti kemarin kita sebutkan contohnya orang Yahudi yang membenci malaikat Jibril karena dianggap malaikat Jibril salah memberi wahyu, gitu kan. Jadi padahal ya Allah, malaikat itu hanya ditugaskan sesuai yang Allah perintahkan, dan nggak mungkin malaikatnya salah karena Allah memilih utusannya pasti dengan pertimbangan yang pas, gitu kan. Kemudian Allah juga memilih Rasul utusannya dari golongan manusia, dan itu juga kita nggak boleh protes. Ya, Nabi Muhammad, ya ada beberapa nabi yang disebutkan dan Rasul, ya Nabi Muhammad. Jadi dan Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir, ya, untuk kita semua. Ya harusnya semua orang taat kepada nabinya, yang mengikuti apa yang diperintahkan, karena ini adalah wakilnya, ya, wakil utusan Allah itu wakilnya. Kalau ada di zaman dulu, atau zaman sekarang, kalau ada dubes, maka dubes itu harus dijaga keselamatannya, tidak boleh diganggu, gitu. Dari zaman dulu juga seperti itu, ya, aturannya Islam. Utusan Allah adalah ya utusannya Allah, maka harusnya dihormati, ya, tidak boleh sampai ada orang yang mengganggu, maka Allah marah. Makanya orang yang mengganggu Rasul akhirnya dimusnahkan, ya, walaupun ada juga Rasul yang memang dalam perjuangan itu juga bisa meninggal, karena ya, kemenangan itu bukan berarti harus menang perang terus, itu, tapi ujungnya bahwa kebenaran lah yang akhirnya akan tampak, ya. Selama membela kebenaran maka dia adalah sudah menang, ya. Kemudian Allah menyatakan di ayat berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, ya. Dan kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Maka Allah akan membalas, ya, akan membalas apa yang dikerjakan manusia di dunia ini. Dan dunia ini waktunya sangat terbatas, sangat sebentar dibandingkan alam yang lain. Setelah dunia kita akan masuk ke alam barzakh, kemudian nanti alam kiamat, ya, sampai ke tempat hisab, barulah nanti akan bisa masuk surga, gitu ya. Dan waktu di dunia ini waktu yang paling pendek dibandingkan dengan alam yang lain. Dan dunia ini adalah tempat kita berkarya, tempat kita beramal yang nantinya akan dipakai
sebagai bekal di alam yang berikutnya. Karena itu gunakanlah ya. Siapa yang sudah dikasih petunjuk tidak mau, sudah ditunjukkan Rasulnya, sudah Allah pilihkan tetapi tidak mau, resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Baik, itu kita akan masuk ke ayat berikutnya tentang perintah untuk melaksanakan jihad kepada Allah dengan atau melaksanakan ajaran agama ini dengan sungguh-sungguh karena kita adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih menjadi penegak, memberi kontribusi kepada agama Islam. Mari kita ikuti ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Subhanallahi haqqa jihadikum wajtabakum wa ma ja'ala alaikum Nuri sama Bu Sulis nih. Nuri satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia telah menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Terima kasih. Baik, agama Islam adalah agama yang luas, lapang, maksudnya agama yang tidak memberatkan, agama yang mudah sehingga kita bisa syariat itu bisa kita laksanakan dengan kapan ya. Nanti kita akan bahas tentang ini dan kita adalah salah satu orang yang terpilih. Ya, Allah memilih Rasul sebagai utusannya baik di malaikat dan manusia juga memilih kita. Nanti ada kalimat memilih, kita adalah salah satu yang terpilih oleh Allah ya. Nanti kita akan bahas karena itu kita bersiap untuk menjadi orang yang menegakkan agama Allah, ikut berperan dalam menegakkan agama Allah. Oke, kita ke ayat 77 ya. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Ya, wahai orang yang beriman. Nah, ini perintahnya kepada orang beriman. Ya, di dua ayat sebelumnya manusia gitu kan. Tapi ini orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang mau melaksanakan perintah Allah. Orang yang tidak beriman biasanya tidak mau. Maka ini perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam gitu ya, ditetapkan pada puasa gitu. Nah, puasa itu hanya orang yang beriman yang diajak, karena orang berimanlah yang mau melaksanakan syariat Allah
dan menyiapkan diri untuk menghadapi nanti di akhirat. Ya, ini perintahnya irka'u wasjudu. Ya, ini perintahnya adalah ruku dan sujud. Ya, itu sebetulnya nanti sholat gitu ya, perintah sholat itu. Kenapa nggak langsung sholat? Ya karena ini komponen utama dalam sholat diantaranya adalah ruku dan sujud. Apa yang ada di ruku dan sujud itu? Yang ada adalah mentasbihkan Allah. Ada kata-kata subhana, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka kita di dalam sholat diingatkan untuk selalu meninggikan Allah dari segala kekurangan. Ya, kita tahu Allah itu maha besar, Allah maha kuat, Allah maha hebat. Maka jangan sampai kita merendahkan Allah, ya, menyamakan Allah dengan makhluk atau kemampuannya dikecilkan. Nggak bisa Allah, yang bisa saya. Nah, itu maka kita disarankan untuk ruku dan sujud. Dan di ruku dan sujud adalah selalu mengucapkan kalimat subhana. Ya, subhana mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dua kalimat yang ringan ucapannya tetapi berat timbangannya apa Bu? Atau Bapak-bapak dalam hadis Nabi? Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, ya, dua kalimat yang mudah diucapkan. Ya, jadi subhanallah. Jadi subhan dua-duanya unsurnya adalah subhanallah. Jadi mengucapkan kalimat subhanallah itu dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya, pahalanya banyak di akhirat. Karena kata-katanya subhana. Dan kata-kata subhana ini juga dipilih oleh para nabi juga untuk menyelamatkan dari gangguan, dari apa? Nanti Allah tolong gitu ya dengan kata-kata subhan. Nanti kita akan bahas di ayat berikutnya. Kemudian berikutnya wa'budu, maka wa'budu rabbakum, maka beribadahlah kepada Allah. Artinya bukan hanya sholat tapi beribadah yang lain. Ibadah itu bukan hanya terbatas sholat tetapi beribadahlah yang lain. Allah membuka luas ya ibadah, bisa dengan sedekah, zakat, gitu kan, haji, maka beribadahlah. Ya, yang diperintahkan kepada Allah wa anu khairul, dan Allah juga membuka lagi kerjakanlah segala macam kebaikan. Jadi dan ini nggak disebutkan untuk siapa. Jadi semua ke arah kebaikan kita boleh. Ya, untuk orang mukmin boleh, kebaikan untuk orang yang lain non muslim juga boleh. Jadi berbuatlah kebaikan. Jadi ibadah diperluas lagi, bukan hanya sholat, tetapi ibadah yang lain. Kemudian Allah kerjakanlah kebaikan. Dan itu untuk siapa? Untuk siapapun. Selama itu kebaikan, maka boleh dikerjakan. Dan itu adalah ibadah. Maka Islam itu enak gitu kan. Semuanya bisa. Ada yang senangnya senyum karena nggak punya duit banyak, tapi dia melakukan kebaikan dengan senyum. Ada yang membantu orang. Ada yang dengan cara puasa Senin Kamis. Ada yang dengan silaturahmi. Ya, silahkan lakukanlah kebaikan menurut yang kita mampu. Ya, selama yang wajib tidak dilakukan, maka lakukanlah kegiatan yang lain. Yang penting berbuat kebaikan. Dan bentuknya apa? Bebas. Kepada siapa? Bebas. Ya. Bantu orang non Muslim nggak apa-apa. Ini ada bencana alam. Ini Muslim yang mau ditanya enggak lah. Berbuat kebaikan itu ya semuanya. Ya. Di sini nggak disebutkan hanya kepada. Maka la'allakum tuflihun. Maka orang yang melakukan yang diperintahkan Allah, maka orang itu akan tuflihun itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Falah itu seperti petani, itu namanya falah, berarti dia menanam, berbuat sesuatu dulu, maka apa yang diperbuat itu akan berhasil, akan sukses. Itu namanya falah. Jadi ada upayanya dulu. Menanam di sini, maka dia akan memetik hasilnya, memetik buahnya. Maksudnya itu ya. La'allakum tuflihun, akan menjadi orang yang selamat, akan mendapatkan apa yang
dikerjakan di dunia mendapatkan buahnya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, jadi beribadah, beramal baik, ya beramal baik itu luas ya. Oke. Ini kemudian yang berikutnya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ayat berikutnya adalah kita diperintahkan untuk melakukan jihad yang sungguh-sungguh. Ya, jihad itu ya menggunakan semua sumber daya yang kita miliki, kita optimalkan. Jadi bekerjanya itu sungguh-sungguh. Ya, bekerjanya sungguh-sungguh, bukan sekedarnya itu. Makanya orang mukmin itu mesti ihsan. Kalau mengerjakan itu mesti tuntas itu ya, sempurna. Tuntas kalau di pendidikan ada ya, tuntas. Diselesaikan dengan sempurna ya, bukan sekedar dikerjakan. Jadi dipersiapkan, seluruh tenaganya dicurahkan ke situ. Ya, jihad memang ada juga jihad melawan musuh. Itu pertama jihad ada melawan musuh, kemudian jihad ada juga menegakkan agama Allah. Nah, ini di Madinah, maka dia udah diperintahkan untuk perang dulu. Kalau dilawan musuh datang menyerang, sabar, dimaafkan aja. Tetapi ada saatnya bahwa mereka nggak boleh ngelama pada Islam. Maka Islam harus berjuang untuk menegakkan syariat. Ya, berkuasa juga penting orang Islam. Kalau orang Islam nggak berkuasa ya, maka orang Islam akan dihina terus. Ya, jumlahnya banyak tapi nggak punya pengaruh, nggak bisa melaksanakan syariat dengan sempurna. Ya, maka menjadi pemimpin juga sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, jihad itu juga merebut kekuasaan adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, makanya Nabi Muhammad di Madinah berkembang Islam. Ya, ikut ya, orang kafir harus ikut kita, jangan dibalik. Mereka yang memimpin kita. Maka jihad juga termasuk jihad untuk menegakkan agama. Nah, kemudian jihad yang berikutnya jihad melawan setan, ya melawan setan. Ya, setan, jadi melawan setan. Kemudian jihad yang berikutnya adalah jihad memerangi hawa nafsu. Jadi ada macam-macam jihad, tapi yang terang bahwa pengertian jihad itu kerjakanlah sungguh-sungguh berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Ya, itu orang Islam. Kemudian wastabakum, dan Allah memilihmu. Nah, istabakum beda dengan istofa. Kalau yang ayat yang sebelumnya Allah memilih Rasul. Apa bedanya istabakum? Istabakum memilih berdasarkan Allah lihat kita punya potensi. Aduh, aku kan nggak cocok ini. Aku kerjanya ini masa suruh ikut berkontribusi terhadap agama Islam. Bukan, Allah tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Wastabakum. Jadi memilih berdasarkan potensi yang dimiliki. Ya, ada ayat-ayat tentang ijabah ini, salah satunya ayat yang dilakukan yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu Nabi yang sempat apa Bu? Sempat dimakan oleh ikan. Ya. Kenapa dia dimakan oleh ikan? Masuk dalam perut ikan. Ya, kenapa itu? Karena jengkel sama umatnya, meninggalkan umatnya. Jadi dia ada tanda kutip, mungkin bukan kesalahan, tapi orang soleh ya, orang abror sama orang yang ibadur rahman, ibadur rahman itu orang yang hamba Allah yang tinggi tingkatannya itu, kalau kelirunya sedikit itu ya Allah memberikan ini cobaannya, padahal dia cuma kelihatannya kok sudah nggak mau tuh, maka dia aku mungkin mau dakwah ke tempat lain, pindah dulu ke tempat lain, niatnya seperti itu, tetapi belum ada perintah Allah, dia melakukan itu, maka Allah beri ujian beliau dengan dimakan oleh ikan ya, oleh ikan. Maka ini di surat Nun, di surat Al-Qalam, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sulbil hud idnada wa huwa ma'dud. Bersabarlah wahai Muhammad untuk teguh ke dalam perintah Allah, dalam hukum Allah. Jadi walaupun orang-orang itu tidak mau mengikuti tapi tetap sabar,
Janganlah engkau seperti sohibil hud, orang yang dimakan oleh ikan hud. Itnada, pada saat Nabi Yunus itu berdoa bahwa makdum, dan dia dalam posisi makdum itu agak marah kepada kaumnya gitu ya. Lala anta darrokahu nikmatun rabbihi lalu bidabil aroi wa wamatun. Seandainya nggak ada nikmat Allah yang disegerakan kepada dia, maka dia adalah orang yang akan tercela. Allah segera fajtabahu rabbuhu, maka Allah pilih dia fa'ajalahu minas sholihin. Jadi karena dia udah di dalam perut ikan itu bertasbih terus, berdoa kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah pilih ya. Jadi pernah berbuat salah, tetapi Allah pilih fastabahu, ya, Allah pilih rabbuhu wajalu minas sholihin, maka Allah jadikan dia sebagai orang yang soleh. Maka setelah itu umatnya yang tadinya nggak mau beriman, tiba-tiba beriman kepada Allah dan mencari beliau. Begitu dia keluar dari mulut ikan, maka kaumnya datang ke tempatnya. Jumlahnya 100.000 lebih gitu ya. 100.000 umat yang tadinya nggak ada umatnya, nggak ada yang mau ikut. Kemudian setelah beliau dimakan ikan, dilepas, maka kaumnya nyari beliau dan semuanya beriman kepada Allah. Ya, Allah memilih beliau walaupun pernah melakukan kesalahan. Juga Nabi Adam juga fastaba. Nabi Adam juga dipilih oleh Allah sebagai nabi ya, walaupun pernah melakukan kesalahan. Jadi Allah memilih kita itu dengan dasar bahwa kita punya kekuatan ya yang belum ditampilkan oleh kita. Tapi kita punya niat, punya jiwa yang kuat. Karena itu bersiap-siaplah kita semua yang di sini, karena kita dipilih Allah. Allah milih, sudah tahu bahwa kita semua yang ngaji ini adalah orang-orang penegak agama Allah. Ya. Ya. Maka siapkan diri kita. Ya, jadi itu wama jala alaikum fiddini min huraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini agama yang sempit. Ada yang ketinggalan. Ya, millata, sorry ya. Ya. Astaghfirullah wa ma ja'ala alaikum min dini fit marad. Jadi kalau kita merasa berat dengan agama ini ringan, agama ini mudah. Jadi mudahnya misalkan kita mau safar, ya Allah perbolehkan untuk sholat qashar. Ya, qashar silakan sampai memenuhi syarat juga. Misalkan kita puasa Ramadan, kemudian kita bepergian, waduh kok berat ya puasa, silakan. Boleh nggak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Ya, cari makanan nggak ada, yang haram aja. Ya darurat, kalau memang sudah nggak ada lagi, diperbolehkan untuk makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Agama Islam itu mudah. Ya, ukurannya terserah kita. Kita tangannya terluka sedikit gitu ya. Nah, terserah kita. Kita termasuk sakit ini, tanganku nih. Sholat enggak ya? Allah menyerahkan kepada kita. Kalau kita merasa, wah sakit ini memang berat sekali sehingga nggak bisa sholat, ya udah, sholatnya mungkin dengan duduk gitu kan, sholatnya dengan boleh gitu kan. Kalau kita merasa sakit, ukurannya di diri kita pantas nggak untuk agama ini begitu mudahnya. Ya. Dan kita bisa milih masuk surga dengan cara kita masing-masing sesuai kemampuan kita. Ya, ada yang masuk surga lewat puasa yang Senin Kemis atau puasa sunnah, ada yang masuk dengan sholat malamnya yang rajin, ada yang dengan sedekahnya, ada juga yang semuanya dikerjakan. Tapi terserah, pilihlah. Agama Islam itu mudah dan Allah juga memudahkan agama. Maka di dalam Rasulullah juga melarang orang itu membuat agama itu diberat-beratkan. Itu Rasulullah mengingatkan ya, agama itu mudah, maka kerjakanlah dengan yang kamu sukai, yang paling gampang. Ya, kalau ada banyak pilihan,
maka pilihlah yang paling ringan. Yang paling ringan tapi sudah disahkan oleh para ulama. Jadi pilihan itu boleh, pilihan. Jangan milih yang berat-berat. Karena ya yang ringan aja dapat pahala yang sama, kenapa pilih yang berat? Agama itu ringan. Jadi itu kemudian yang jadi lapang, tidak berat. Kemudian Allah ingatkan lagi, millata abikum Ibrahim. Maka ikutilah Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah, kenapa di sini disebut Nabi Ibrahim? Karena pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama mencetuskan bahwa Allah itu Robbil Alamin. Allah itu Robnya seluruh alam semesta. Nabi sebelumnya Rob itu Robnya suku-sukunya, maksudnya masih terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat-syariat agama Islam itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Ya, dari Nabi Ibrahim. Syariat haji, syariat banyak yang dimulai dari Nabi Ibrahim dan dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad. Orang Arab itu bapaknya ke Nabi Ismail kembali ke Nabi Ibrahim. Dan agama yang lain juga itu. Maka ikutlah Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu yang kenapa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga kita sudah sebut-sebut ya. Ya, setiap kita sholat kita sering nyebut nama Nabi Ibrahim. Kapan kita sebut nama Nabi Ibrahim? Ya, tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu berarti kan tahiyat akhir kita baca, berarti sehari 5 kali kita nyebutkan nama Nabi Ibrahim. Ya, nama Nabi. Jadi kita familiar, diingatkan, ikutlah bapakmu ya. Agama yang dibawa oleh bapakmu. Kalau dibawa bapak Nabi Ibrahim aja bisa, tentunya kita bisa. Karena kita ketemu Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim yang Allah beri cobaan lebih berat dibanding kita, sudah lolos dan sudah membuktikan bahwa beliau bisa, maka pasti keturunannya pasti bisa. Ya, pasti mudah. Maka Allah sejajarkan kita dengan Nabi Ibrahim. Ikut Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian sama kumul muslimin. Ya. Yang berikutnya, huwa sama kumul muslimin min qabli wa fi hada yakuna rasulullah sayyidan alaikum. Kemudian agama ini juga umat ini juga disebut umat muslimin. Ya, Nabi Ibrahim juga pada saat membangun Ka'bah, jadikanlah kami berdua muslimah ini waduriatan ummatan muslimatan lah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa pada saat Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah kami berdua, karena beliau membangun berdua dengan anaknya. Apa namanya anaknya? Nabi Ismail menjadi muslimah ini. Kemudian mendoakan, ya Allah jadikanlah keturunanku menjadi umat yang muslim. Ya, jadi kita sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang muslim. Jadi semua nabi itu muslim. Ya, nggak ada yang nggak muslim. Jadi semuanya muslim dan termasuk kita. Jadi nggak ada yang namanya Nasoro, namanya itu nama suku gitu ya. Tetapi agama ini agama Islam. Nabi juga mengajarkan Islam, termasuk Nabi Ibrahim. Dan itu sudah disebut dulu. Makanya sekarang kita orang Muslim, oh ya, sudah disiapkan oleh Allah namanya, nama kita adalah Muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah liyakuna Rasulullah sayyidan alaikum. Kemudian agar Rasul menjadi saksi. Saksi ini adalah orang yang menunjukkan bahwa kita sudah mengerjakan pekerjaan dengan sempurna. Itu salah satu pengertian saksi ya. Selain melihat gitu ya, menyaksikan, tetapi dia menunjukkan bahwa kita sudah mengerjakan dengan sempurna. Maka kita akan menjadi saksi ya. Rasul syahidan alaikum. Rasul itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat dengan menunjukkan bahwa kita telah mengerjakan agama ini dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Jadikanlah bahwa Rasulnya itu bangga bahwa kita telah melaksanakan ajaran
ajaran agama Islam dengan benar, dengan serius, sehingga Rasul pun nanti menjadi saksi positif kita di akhirat. Oh iya benar, umat ini memang sudah melaksanakan ajaran agama. Karena nanti akan menjadi saksi pemberat atau jadi saksi yang meringankan. Ya tentunya kita berharap Nabi kita akan menjadi saksi yang membantu kita yang akan memasukkan kita juga ke surga. Juga kemudian yang berikutnya menjadi saksi juga kepada umat yang lain. Ya. Watakunu syuhada 'alan nas. Maka kamu sekalian umat muslim ini menjadi saksinya untuk umat yang lain. Maksudnya apa? Berbuatlah, mengerjakan agama ini dengan baik ya. Lakukan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya sehingga orang lain itu melihat Islam itu agama yang sempurna. Oh itu loh orang Islam itu loh. Tingkah lakunya bagus. Mereka masuk Islam gara-gara tingkah laku kita. Bukan kita menjadi pemberat. Wong Islam itu malas, wong Islam itu nggak memberi kontribusi. Maka bekerjalah di bidang masing-masing. Ya, kerjakanlah dengan sempurna agar orang lain akhirnya tertarik masuk Islam gara-gara kita ikut berkontribusi, ikut menyumbangkan Islam. Oh, umat Muslim itu seperti ini loh, rajin, mau ini tolong menolong, mau berderma. Ya, jangan cuma sekedar ibadah khusus aja gitu kan. Jadi musuh ke sana musuh. Berbuat baik tadi boleh untuk siapapun. Allah nggak membatasi hanya untuk orang Muslim. Maka lakukanlah kebaikan untuk semuanya. Ya, untuk ayat yang sebelumnya 77. Maka usahakan kita nantinya menjadi saksi orang lain bahwa Islam itu akan benar dan menunjukkan kita yang lain sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam gara-gara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah tutup ayat ini wa aqimus sholata wa atuz zakat wa tasmu billahi wa maulakum. Maka kerjakanlah sholat, ini ibadah-ibadah yang utama, maka ditutup ayat ini dengan kerjakanlah sholat, kemudian laksanakan zakat. Sholat hubungan kita dengan Allah, zakat hubungan kita dengan manusia. Orang soleh, beriman, beramal soleh itu adalah orang yang memberi. Soleh itu artinya bermanfaat kepada yang lain. Semakin besar kesolehan, berarti semakin besar kemanfaatan kita kepada yang lain. Jadi jangan soleh itu diartikan orang yang semata-mata ke masjid aja, tapi soleh itu adalah soleh sosial, ya, berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Ya, soleh kemudian wa'tasimu billah, maka berpegang teguhlah terhadap syariat agama Islam ini, yakinlah dan percayalah terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi Muhammad, ya, bahwa Islam ini agama yang paling tinggi dan yang paling benar. Karena itu berpeganglah, jangan kita minder jadi orang Islam terus minder, tapi lakukan gerakan, tunjukkan bahwa kita memang yang terbaik, ya, khairul ummah, ya, khairul wa maulakum. Maka selama kita berpegang terus pada syariat Allah, Allah lah yang akan membela kita. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan pelindung dan penolong yang paling terbaik adalah Allah. Karena itu lakukanlah agama ini, nggak usah khawatir, Allah menjadi penolong dan pelindung. Itu yang bisa kita sampaikan untuk surat Al-Hajj. Yang mudah-mudahan kita terpilih, sudah dipilih oleh Allah, dan kita bisa menunjukkan kepada Allah, kepada Nabi kita, kepada umat yang lain bahwa kita adalah umat Islam yang terbaik, khairul ummah, yang memberi manfaat, ya, rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu mungkin kalau ada yang bertanya atau nambahi, monggo. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, hanya ini serak-serak basah ini. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita membahas pungkasan surat Al-Hajj 78 ayat nih Ustaz. Ayat. Pada intinya ini surat Al-Hajj, surat haji. Tadi Ustadz di ayat 78 yang terakhir itu mengatakan kita hendaknya dapat melaksanakan perintah Allah
sesuai dengan ajaran nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya kita sebagai umat manusia, umat muslim, tentunya yang dipilih oleh Allah agar nanti kita bisa menjadi penghuni surganya Allah. Dan yang menarik Ustadz dari ayat 78 tadi, dan ini tentunya akan menambah ketebalan iman kita sebagai orang muslim. Dan kemarin di Jeddah, di Mekah, itu kemarin terjadi kejadian yang luar biasa, yang banjir yang cukup besar di Jeddah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman, tapi bagi kita umat muslim, terutama orang-orang saudara-saudara kita di Mekah, bahwa hujan banjir itu merupakan berkah barokah bagi orang Arab. Karena hujan di sana kan tidak bisa diprediksi. Sampai-sampai tumbuhan tidak bisa tumbuh di gunung-gunung di Arab itu. Sehingga kemarin banyak saudara kita tentunya bersukaria menyambut berkah dari Allah, yaitu datangnya banjir, walaupun itu melebihi kapasitas yang diperlukan oleh umat manusia. Dan saya senang membaca, Ustaz, senang lihat di Google itu. Saya ikuti perkembangan tentang banjir yang di Tanah Mekah itu. Ternyata hikmah 1 bulan ke depan gunung-gunung yang gersang di sana itu di Mekah nanti itu akan menjadi hijau berkahnya. Bagi orang kafir yang melihatnya itu tanda-tanda zaman sudah tua atau begini. Tapi bagi kita sebagai orang muslim yakin ini berkah dari Allah. Maka gunung di Mekah akan tumbuh subur nanti itu. Jadi memang ekosistem di Arab kan seperti itu. Dengan apa yang khas kejadian yang terakhir terjadi di Mekah ini menjadi mempertebal iman kita. Kita akan sebagai agama nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa didatangkan lagi sama Allah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kelima ibadah haji. Kalau yang sudah bisa datang lagi, karena nikmatnya bukan main. Nikmatnya kita menyempurnakan Islam rukun iman kelima ini, rukun Islam kelima ini. Saya pikir itu saja Ustadz, hanya sekedar kita bahas surat Al-Had yang terakhir, situasi yang terjadi di Mekah akhir-akhir ini. Maturun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maturun Mas Tris. Oke. Mungkin saya cuma sambil menutup ini. Yang pertama bahwa surat Hajj itu surat yang menggambarkan perjalanan haji juga perjalanan. Untuk berhaji itu butuh modal, butuh iman yang kuat. Ya. Maka perjalanan itu Allah gambarkan bahwa di awal surat itu tentang endingnya di dunia itu adalah nanti adanya hari kiamat, hari yang mengerikan. Karena itu agar kita waspada, berhati-hati, menyiapkan diri, jangan sampai terjadi pada saat kiamat kematian kita tidak siap, ya itu Allah gambarkan. Maka orang yang berjalan tentunya akan terus menyiapkan diri, karena perjalanan itu kita tahu tidak apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita nggak ngerti. Tapi yang kita lakukan adalah disiapkan bekal. Nah, hidup manusia adalah perjalanan, maka seperti haji juga perjalanan, tentunya persiapannya harus matang. Semakin jauh perjalanannya, semakin persiapannya makin matang, makin kuat, baik jasmani ataupun rohani kita.
Ya, itu dan di surat haji ini tokoh sentralnya adalah Nabi Ibrahim. Maka tirulah Nabi Ibrahim. Dan itu ditutup di ayat terakhir menyatakan Nabi Ibrahim, ikutlah milata agama bapak nenek moyangmu Nabi Ibrahim. Jadi kita niru Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sukses. Allah menyatakan Nabi Ibrahim itu sukses, dapat kumlot gitu kan. Jadi semua yang diujikan kepada Nabi Ibrahim sukses. Tentunya kita sebagai pengikut Nabi Ibrahim, sebagai pengikut Nabi Muhammad dan mengikut Nabi Ibrahim, tentunya juga punya potensi yang sama. Kalau Nabi Ibrahim bisa, tentunya kita bisa. Ya, jadi gunakanlah surat Al-Hajj untuk persiapan kita ke sana, dan tadi ditutup oleh Mas Tis tadi mengatakan bahwa mudah-mudahan melalui surat Al-Hajj ini kita semua bisa melaksanakan tugas kita sebagai umat Muhammad, orang Muslim yang kafah, yang melaksanakan agama ini dengan sempurna, menjadi Muslim yang rahmatan lil alamin. Karena kita disuruh berjihad, melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jihad fillahi haqqo jihadi. Jadi dengan jihad yang sungguh-sungguh, artinya menggunakan semua kemampuan kita, apapun kita lakukan. Kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan nggak akan sebanding dengan nikmat Allah. Seberapa besar pun yang kita sumbangkan kepada Islam, kepada ini tidak akan bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita nggak tidur, seandainya kita semuanya ibadah, tidak akan bisa menandingi kenikmatan yang Allah berikan. Karena itu lakukan yang terbaik di waktu yang kita yang terbatas. Ya, gunakan itu dan lakukan agar kita semua bisa menunjukkan kepada umat-umat yang lain bahwa Islam itu agama yang terbaik. Dan inilah ayat yang menunjukkan bahwa bukan orang Yahudi orang yang terhebat, tetapi umat Islamlah yang Allah tunjuk menjadi rahmatan lil alamin. Yahudi itu masa lalu, dulu pernah ditunjuk oleh Allah umat yang hebat, tetapi setelah Rasulullah datang, Nabi Muhammad datang, maka umat yang dijago-jagokan, yang diandalkan adalah umat Muslim. Ya, kita semua ini, kita semua. Maka berkaryalah, beramalah yang terbaik di dunia ini. Jangan nunggu di akhirat. Berkaryalah agar umat yang lain itu terpesona. Oh iya, Islam itu hebat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berkontribusi buat kebaikan untuk kebaikan umat Islam. Saya kira itu yang kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma dakina minhum maqadisya wa alina minhum ajrina warzuqna tilawatahu al-laili ma'ajaran panahar wahalulana hujatan ya alamin. Pak Ustaz. Tenang, Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.